Hey yo, please welcome back to channel Nambah Ilmu. Hai kawan, kali ini saya ingin memberikan informasi, ya bisa dibilang agak sedih sih, karena saya akan membahas mengenai warga satu desa yang hampir keseluruhan warganya menjual satu ginjalnya. Jadi desa ini dijuluki Kidney Valley atau kita sebut lembah ginjal. Ginjal adalah organ yang sangat penting yang berfungsi untuk menyaring darah, juga membuang limbah dan racun yang ada di dalam tubuh melalui urin. Nah, akan tetapi di sebuah desa di Nepal, yaitu desa Hokse atau lebih dikenal sebagai lembah ginjal, karena hampir seluruh penduduk desanya menjual ginjal mereka. Hal ini terjadi karena dua faktor, yaitu kemiskinan dan satu lagi adalah hasutan dari para broker. Apa itu broker? Apa kalian sudah tahu? Jika belum, saya akan jelaskan sedikit. Broker adalah individu atau perusahaan yang menjadi perantara jual beli. Broker organ manusia secara teratur mengunjungi desa dan meyakinkan penduduk yang miskin untuk menjual salah satu ginjal mereka. Para broker itu menggunakan berbagai cara untuk meyakini penduduk supaya mau pergi ke India dan melakukan operasi pengambilan ginjal. Para broker itu mengatakan kepada para penduduk bahwa manusia hanya butuh satu ginjal untuk bertahan hidup. Oh, amazing sekali penipuannya ini. Tak berhenti sampai di situ. Mereka juga menambahi bahwa ginjal akan tumbuh kembali setelah beberapa saat. Wah, ini dia pikir ginjalnya kayak tanaman kayaknya bisa tumbuh gitu ya. Untuk setiap ginjal, para broker itu biasanya menebus mulai dari $500 hingga $1.500. Ya, kalau dirupiahkan jika rate rupiah 14.000, yaitu dari 7 juta rupiah hingga 21 juta rupiah. Wah, itu sungguh harga yang sangat-sangat murah untuk sebuah organ vital di dalam tubuh. Hal ini semakin diparah tatkala ada bencana gempa bumi. Bencana itu sukses membuat sebagian besar penduduk desa menjadi tunawisma dan memaksa beralih ke alkohol untuk memendam kepedihan mereka. Dan dalam kondisi seperti ini, pedagang ginjal semakin giat. Meski ilegal, diperkirakan ada lebih dari 10.000 operasi ilegal dilakukan dengan 7.000 ginjal dijual setiap tahunnya. Dan tahukah kalian, tidak semua pedagang ginjal bersikap baik menunggu persetujuan penduduk untuk menjual ginjalnya. Kadang-kadang korban diculik dan dipaksa untuk menjalani operasi, atau mereka dipaksa untuk percaya bahwa mereka sedang membutuhkan jenis operasi lain dan ginjal akan dipotong tanpa sepengetahuan mereka. Beberapa korban bahkan dibunuh untuk 2 ginjal mereka. Ini benar-benar sadis sekali di sini. Sekitar 2 tahun lalu, Time menulis cerita tentang keenam temang yang ditipu oleh menantunya sendiri. Dia menjanjikan temang bekerja yang lebih baik di Chennai, India. Tapi begitu mereka sampai di sana, ternyata itu adalah tipuan semata. Karena Tamang justru diajak ke rumah sakit dan dokter di sana mengatakan akan melakukan operasi mengambil ginjal Tamang. Dan dia bilang akan memberikan uang yang banyak dan tidak akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Bahkan dokter itu berkata bahwa ginjal akan bisa tumbuh kembali. Pikirkan secara logika saja kawan. Jika ginjal bisa tumbuh seperti buah, maka harga ginjal tak akan mahal. Dan mungkin dijualnya per kilo, bukan satuan. Ada pula cerita dari Bahadur Damai. Dia juga melakukan perjalanan ke India untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Alih-alih pekerjaan, Damai dipaksa menenggak minuman hingga mabuk. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di sebuah tempat tidur di rumah sakit. Dan mereka telah mengambil ginjal Damai. 3 bulan kemudian, Damai diberi uang ganti $1.500. Dengan uang itu, ia membeli sebidang tanah kecil yang tidak luas. Tapi kini, kasus ini sudah diperhatikan oleh Protection of People Rights Nepal atau PPR Nepal. Dan ironisnya, kini orang-orang yang tertipu itu justru menjadi bahan omongan warga lokal. Mereka dikucilkan di komunitasnya sendiri. Bahkan anak-anak mereka didiskriminasi di sekolah. Ini membuat mereka frustasi dan depresi, dan akhirnya lari ke minuman keras. Sedikit tambahan,
Marilah kita mencari informasi yang benar sebelum bertindak, karena penyesalan di kemudian hari tidaklah berarti jika kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Mari bantu share video ini supaya makin banyak orang yang lebih waspada dengan orang baru yang memberikan informasi yang belum pasti akan kebenarannya. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan. Salam nambah ilmu dan makin cerdas.